Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia khususnya kelas 11 MIPA. Dan selamat bertemu di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum Bapak menjelaskan tentang teori yang pertama di pertemuan mata pelajaran kimia di semester genap ini, silakan kalian perhatikan praktikum yang dilaksanakan oleh teman kalian di sekolah lain dengan menggunakan suatu indikator yang lain, yaitu kita mudah mendapatkannya di Kalimantan, yaitu buah naga ya. Yaitu tadi adalah praktikum yang dilaksanakan oleh teman kalian. Ternyata dalam kehidupan kita banyak sekali yang bisa digunakan sebagai indikator untuk membedakan larutan asam dan larutan basah. Materi yang pertama kalian pelajari di semester genap ini yaitu tentang teori asam basah ya. Yang pertama yaitu teori asam basah yang dikemukakan oleh Arrhenius ya.
Asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutan. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan. Asam akrinius adalah senyawa penghasil H+ atau H3O+ dalam air. Ya, contohnya HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ plus Cl-. Karena menghasilkan H3O+, maka HCl disebut sebagai asam. Sedangkan basa arsenius adalah senyawa yang OH- dalam air. NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ plus OH-. Karena menghasilkan OH-, maka larutan NH3 disebut larutan basa. Jadi ciri daripada asam menghasilkan H+ atau H3O+, sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH-. Ya. Yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya. Asam adalah donor proton atau ion hidrogen, sedangkan basa adalah akseptor proton. Nah, contohnya pada senyawa NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ plus OH-. NH3 di sebelah kiri NH3, ternyata kita lihat di kanan ternyata bertambah 1 H+. Berarti dia setelah menerima. Nah, menerima maka disebut akseptor, ya, sehingga NH3 disebut basa. Sedangkan H2O kita lihat di kanan, ternyata hanya berkurang 1. Berarti dia telah memberikan 1 H kepada NH3 sehingga H2O disebut asam, ya. Dan pasangannya ya disebut basa konjugasi. Jadi NH3 pasangannya yaitu NH4+ yang disebut asam terkonjugasi, sedangkan H2O asam pasangannya adalah OH- basa terkonjugasi atau basa konjugasi, ya. Yang ketiga yaitu teori asam basa menurut Lewis, ya. Asam Lewis adalah senyawa aseptor pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa Lewis adalah senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru, ya. Ini asam Lewis H+, ya. Nah, basa Lewis H2O, ya. Dan membentuk H3O+, ya. H+ ditambah NH3 menghasilkan NH4+, ya. Sehingga ini H+ ini disebut sebagai asam, ya. Nah, sedangkan ini adalah basa daripada basa Lewisnya, ya. Sedangkan ini adalah hasil reaksinya, ya. Menentukan pH suatu larutan, ya, dengan menggunakan indikator universal, ya. Indikator universal akan memberikan warna tertentu jika diteteskan atau dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Warna yang terbentuk kemudian dicocokkan dengan warna standar yang sudah diketahui nilai pH-nya. Nilai pH dapat ditentukan dengan indikator pH, indikator universal, yang memperlihatkan warna bermacam-macam untuk tiap nilai pH yang relatif sempit. Hal ini karena indikator universal dilengkapi dengan peta warna, sehingga kita bisa menentukan nilai pH zat berdasarkan warna-warna tersebut. Makin asam suatu larutan, makin kecil nilai pH-nya. Larutan dengan pH 1 itu artinya mereka akan memiliki 10 kali lebih besar sifat asam daripada yang memiliki larutan dengan pH 2. Itu jika berlaku untuk larutan dengan pH yang sama dengan 1 yang akan memiliki sifat 100 kali sifat asam yang lebih besar daripada mereka larutan yang memiliki pH sama dengan 3 dan seterusnya. Makin besar nilai pH suatu zat, maka zat tersebut makin bersifat basa. Nah, ini adalah indikator universal, jadi zat yang akan dicoba, ya. Nah, karena ini alat ini memang agak susah dicari, ya, sehingga jarang digunakan, ya, sehingga nanti kalau misalnya kalian mendapatkan tugas berarti kita menggunakan indikator alami, ya, seperti halnya praktek yang pertama tadi dari teman-teman kalian, ya. Jadi setelah dicelupkan baru dicocokkan pH-nya berapa. Nah, jadi itu apabila kita melakukan praktikum dengan menggunakan universal, pH universal. Yang kedua yaitu dengan menggunakan kertas lakmus, ya. Kertas lakmus terbagi menjadi 2 jenis yaitu lakmus merah dan biru. Kertas lakmus adalah indikator asam basa yang paling praktis, mudah dan murah, serta penggunaannya sangat mudah. Kertas lakmus juga memiliki kelemahan yaitu tidak dapat digunakan mengukur secara teliti. Hal ini karena perubahan warna yang ditunjukkan tidak dapat menunjukkan secara tepat
tingkat pH larutan. Dia hanya menunjukkan sifat asam, basa, atau bersifat netral ya. Jadi kalau asam berarti memerahkan kertas lakmus. Merah tetap merah, biru berubah merah. Kalau basa membirukan kertas lakmus. Basa, lakmus biru menjadi tetap biru, lakmus merah menjadi biru. Dan netral, tidak semua garam ini ya, tapi ini adalah larutan yang bersifat netral. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru apabila bersifat netral. Yang berikutnya juga dengan menggunakan pH meter, ini yang paling mudah ya. Jadi kita langsung masukkan ya alatnya ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. pH meter adalah salah satu peralatan yang dapat membantu kita dalam menentukan pH suatu larutan. pH meter mempunyai elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Nilai pH dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital dari alat tersebut. Terima kasih. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ya, teruslah belajar agar kalian kelak bisa bersaing dengan teman-teman kalian, karena persaingan semakin berat. Ya, karena saat ini ya teman-teman seusia kalian banyak sekali ya, tidak hanya di kota Samarinda tapi seluruh dunia yang seusia kalian akan bersaing di masa depannya nanti ya. Terima kasih, itulah materi yang pertama tentang teori asam. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.